Tuhan. Kamu turun, pegangan di sini. Berhenti, itu tas istri saya. Bapak ikut kami. Saya cuma mau ambil tas istri saya. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjamretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Pemepet jambret yang berhasil menjambret tas istrinya itu dinilai sebagai tindakan berkendara yang membahayakan jambret. Kan parah ini otak penyidik Satlantas Polres Sleman ini. Ya, saya Kapolda, kamu masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Berani melindungi, siap dipenjara? Pertanyaan ini kini menggema di ruang publik seiring api perdebatan yang kembali menyala. Satu peristiwa yang sejatinya terjadi dalam hitungan detik, menjalar cepat dan menjelma gelombang besar di media sosial. Berita ini viral bukan karena sensasi yang direkayasa, tetapi karena menyentuh saraf keadilan yang selama ini terasa mati rasa. Banyak orang melihat dirinya sendiri di dalam kasus ini. Banyak yang bertanya dalam diam, dengan nada getir. Bagaimana jika itu terjadi pada saya? Seorang warga yang berdiri di antara bahaya dan keluarganya, kini justru berdiri di hadapan hukum. Bukan sebagai korban yang dilindungi, melainkan sebagai pihak yang dipersoalkan. Disinilah ironi itu bermula. Hukum yang seharusnya menjadi payung perlindungan, justru terasa seperti bayangan gelap yang siap menimpa siapa saja yang bergerak spontan. Bukan pelaku kejahatan yang pertama kali membuat orang gentar, melainkan kemungkinan berhadapan dengan pasal setelah berbuat sesuatu yang dianggap salah menurut prosedur. Dipepet dari sebelah kiri, kemudian tas saya dikater, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak, jambret. Kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Kalau kontak itu kami ketahui setelah ada di kantor polisi ya Mbak, karena suami saya ngecek untuk mobilnya, dicek juga sama Pak Polisi, di sebelah pintu penumpang itu ada bekas setang ya, tapi kalau dari dalam mobil itu suami saya nggak merasakan ada body contact karena mungkin getarannya beda kalau di dalam mobil ya. Tentu saja kami shock, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Kasus ini bukan sekadar soal pasal dan ayat. Ini adalah soal bagaimana naluri manusia diperlakukan sebagai kesalahan. Bagaimana refleks melindungi orang terdekat diposisikan sejajar dengan pelanggaran. Ketika ancaman datang dalam hitungan detik, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Tidak ada kesempatan membuka kitab undang-undang atau menimbang konsekuensi hukum. Yang ada hanya satu dorongan paling dasar, melindungi. Dorongan yang lahir dari rasa takut, dari kepanikan, dan dari cinta. Namun sistem hukum bekerja tanpa emosi. Ia dingin, ia kaku, dan seringkali lupa bahwa manusia bukan mesin yang bisa menunda reaksi sampai semuanya aman dan terukur. Dalam kerangka itu, keberanian berubah menjadi variabel risiko. Empati diperlakukan sebagai potensi pelanggaran, dan tindakan penyelamatan diproses seolah-olah tidak pernah ada ancaman sebelumnya. Tak heran jika publik bergolak, karena yang dipertontonkan bukan ketegasan hukum yang berkeadilan, melainkan jarak yang semakin lebar antara aturan tertulis dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kasus ini menjadi alarm keras, bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi bagi setiap warga negara. Alarm bahwa di negeri ini, niat baik tidak selalu berakhir baik, bahwa keberanian tidak selalu dihargai,
dan bahwa membela diri atau keluarga bisa berujung pada persoalan hukum yang panjang dan melelahkan. Pesan yang tersirat terasa menyesakkan. Diam mungkin lebih aman, menonton dari jauh mungkin lebih selamat, karena peduli. Dalam situasi tertentu bisa berujung masalah. Jika hukum terus berdiri tanpa melihat konteks, tanpa memahami situasi darurat, tanpa mendengar nurani, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Yang runtuh adalah keberanian masyarakat untuk berbuat benar. Yang runtuh adalah rasa aman itu sendiri. Ini bukan cerita tentang satu orang. Ini bukan kasus yang berdiri sendirian. Ini adalah cermin yang memantulkan wajah kita semua. Dan ketika hukum gagal membaca nurani, ketika aturan berdiri lebih tinggi daripada rasa keadilan, masyarakat berhak bertanya dengan suara lantang, tanpa rasa takut. Sebenarnya untuk siapa hukum ini benar-benar berdiri?